Ketemu Cek Wan hari ini. Cek Wan berada di Radio Smart FM dan akan wawancara sama Kak Dery penyiar langsung. Siapakah Kak Dery? Setelah berikut ini. Aku diambil mobil dulu anak dulu. Ya, ayo. Ya, ketemu dengan Cek Wan. Sekarang ini Cek Wan berada di Radio Smart FM. Ya, nah, siapa yang di sebelah kanan Cek Wan? Nah, pengen tahu kan? Nah, selamat siang Kado. Alhamdulillah, apa kabar Kado? Lupa ya. Social distancing ya. Protokol kesehatan itu perlu. Sehat kan doh? Alhamdulillah sehat. Iya. Harus jaga kesehatan. Iya. Kalau ada itu kita ya harus jaga jarak. 3M. Apa 3M? Makan, minum, mengenyangkan. Nah, laju batuk aku. Nah, agak dipotong lah batuk kita. Nah, ini kan minta waktunya sebentar. Lama udah apa-apa. Lama, weh? Oh, iya. Iya. Yang jelas di Palembang di mana be sudah kenal sama Kando kita ini. Tapi untuk lebih kenal lagi, untuk lebih kenal lagi, siapa nama jelasnya Kando kita nih? Iya. Dan di Smart FM ini, Kando nih bagian dari apa gitu loh, maksudnya itu bagian apa di sini, ya kan, di dinas ini. Itu silakan Kando mungkin. Oke, makasih Cek Wan. Oke. Iya. Kami ini penyiar di Smart FM. Kami sudah dari 2014 di gedung ini, menempati gedung ini dari 2014. Tapi sebelumnya kami pernah di Smart di Sumpah Pemuda sana. Oh, iya. Itu dari 2011. Jadi 2011 terus kita masuk ke grup Kompas 2014 sampai sekarang. Nama kami ini Dery kalau di udara. Dari udara Kak Dery. Bang Dery apa Kak Dery? Basing lah. Panggil juga nama enggak apa-apa. Lebih baik nama kayak dikira kalau Bang tuh nih. Bawa nah. Apalagi Mbah lagi. Dasar jangan panggil Mbah apa? Tapi kalau fans kita biasa manggil apa? Bang tuh. Karena kami ini kan radio yang tidak terlalu interaktif dengan pendengar, maksudnya kita tidak salam-salam itu ya, tidak menyapa, ada yang kirim salam enggak? Kalau radio kita ini kan sifatnya business and information ya, bisnis dan informasi. Radio agak serius lah, bukan radio serius memang. Dan kita menyajikan informasi-informasi yang agak berbeda dari informasi yang ada di media-media lainnya yang sekarang banyak ya, seperti media sosial dan segala macamnya. Karena kami menciptakan sendiri materi-materi siaran dalam bentuk feature maupun insert yang sumbernya dari tokoh-tokoh yang kompeten dengan ini bidangnya. Seperti kalau kelas nasional tuh James Gui, kayak Pak Tung. Kalau di Palembang ini ya kepala-kepala dinas lah, wali kota lah, wakil wali kota, gubernur, Pak Herman Deru, Pak Dodi, Bupati, Pak Rido Yahya, Pak kemudian budayawan itu paling banyak. Yang jelas banyak pejabat ya. Iya, dan mereka memberikan kontribusinya yang besar kepada masyarakat melalui Smart FM yang memberikan informasi-informasi atau kalau betul inspirasi sifatnya. Jadi tidak negatif news atau black news lah, apa istilahnya, kita memberikan pencerahan atau memberikan inspirasi masyarakat positif lah sifatnya, dan sedikit menghindari hal-hal yang
berbau negatif. Karena ya kita tidak mainnya di situ, kita mainnya jadi meluruskan, meluruskan. Bukan apa tuh pembenaran, tapi kebenaran. Kebenaran yang kita sampaikan, tapi sifatnya membangun, sifatnya ingin membangun bangsa ini. Walaupun sedikit yang kami lakukan, tapi ya itu kami harapkan bisa berguna bagi pendengar dan bagi masyarakat bangsa inilah di tengah disruption ya. Di tengah apa tuh kekacauan yang banyak sekali kita lihat ya, tapi kita harus positif lah supaya masyarakat ini dapat bisa bekerja, bisa mendapatkan inspirasi dari Radio Smart salah satunya. Yang jelas misalnya hal yang belum diketahui kita kenal ke di Radio Smart ini bisa jadi. Kalau kita kan kalau kita misalnya melihat informasi semua media online semua ada galau. Nah, tapi kalau kita nak dengar feature yang aku buat misalnya, kami buat misalnya feature tentang nenggung mato sastra tutur, gimana mau nak dengarnya? Pernah dengar nggak? Kan jarang kan? Jarang. Nah, kita radio kita juga menyajikan hal-hal seperti itu. Itu kan budaya yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Untuk menidurkan anaknya sastra dengan tutur lah itu. Sastra tutur yang sifatnya positif sekali. Ada unsur-unsur agamanya dan ada unsur-unsur budayanya, dan itu diinformasikan di radio kita, diperdengarkan oleh radio kita agar masyarakat tuh mendengar bahwa ini ada budaya luhur bangsa Indonesia. Perpaduan berbagai macam budaya yang akhirnya menjadi budaya setempat yang bisa sebenarnya dicontoh atau dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Positif kan sebenarnya seperti itu. Dan itu tidak bisa kita dengar tempat lain kan. Di media online ada nggak? Tentu ada. Di mana yang ada ya salah satunya di Smart seperti itu. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan media-media lain juga ada, tapi tidak. Kami memberikan yang berbeda lah. Kalau sama saja ya beda. Ya untuk apa? Orang gempuran media online. Media online itu kan ya banyak ribuan jutaan mungkin media online ya. Tapi yang memberikan berbeda, radio ini kan memang kita berhayal ya, untuk yang ngomong itu si A gimana ya, gitu. Orangnya gimana ya, benar ya. Dulur-dulur paham kan? Jadi kalau dulur-dulur mau denger berita yang benar, ibaratnya yang sudah dicek oleh Radio Smart FM, nah dia dengar Radio Smart, ini beritanya 101,8 101,8 FM Palembang. Nah ini nyampenya jangkauannya sampai kemana? Kalau ini relatif, bukan relatif, maksudnya ada beda-beda daerah lah. Kalau di Palembang oke lah semua terjangkau, tapi kalau untuk di luar Palembang tuh Indralaya juga masuk, Musi Banyuasin sedikit masuk ada, kemudian Banyuasin itu juga terjangkau, Prabu Muli, Gelombang ya, Marinim ya, masuk sudah mulai hawar-hawar lah ya, tapi masih ada terdengar. Prabu Muli tidak masuk sama sekali. Indralaya terdengar betul. Iya. Garingan ya. Iya. Banyuasin sebagian besar terdengar. Musi Banyuasin pinggiran. Waktu pernah nyoba ke sana ada di bagian. Kalau streaming kita ya seluruh dunia. Seluruh dunia bisa ya. YouTube ya seluruh dunia. Ada juga YouTube-nya Smart, bisa juga dikunjungi. Saya kolaborasi. YouTube-nya Smart Smart FM Palembang. Smart FM Palembang ada ya. Nah itu di YouTube Smart FM juga ada. Selain YouTube-nya Cek1 ini, ketemunya langsung penyiarnya. Jadi kebetulan Cek1 ini keliling Cek. Jadi istilahnya YouTube Cek1 ini gadu-gadu. Siapa baik, itulah. Jadi kemarin sempat juga bagi religinya, terus
pedagang, terus ya penyiar, seniman. Main bola Makanya- juga ya? Hah? Main bola Boleh juga? jadi main bola. Suatu Gak- saat, pemain bola. Iya. Yang jelas tidak satu ini menonton tidak. Ya, tidak satu genre lah Yo, ya. YouTube Cekwan nih. Jadi Jadi justru- lagu galau-galau lagu nih. Ah. Laju, gitu, Nah. laju. Kemarin Cekwan jadi ustad dikit. Oh, jadi ustad dikit. Jangan Nggak berani dikit. banyak. Nggak berani banyak, Cek. Iya, masalahnya Cekwan ini tahu lah dewe. Kalau maco doa lain, doa teh minta rezeki, gledek peti katanya. Gila doa itu depan bini doa minta jodoh. Nah, depan ini minta jodoh kena sentol 57 loh, Kak. Iya. Nah, Iya. nah ini Ado ini. juga Nah, bisa iyalah, memberikan justru itu informasi. Cekwan nak bertanya. Iya, ini kan kemarin Kemarin- Cek Wan yang baca ke ini di panggung ini. Iya. Nah, ini perlu diketahui nih, dulur-dulur. Kemarin kebetulan nominasi pembaca ini nominasinya kebetulan Cekwan. Nah, Baca, Radio Smart FM ini yaitu kategori fitur sosial budaya radio terbaik itu. Nah, ini yang terbaik ini contoh ini. Nah, ya kan? Ini justru itu Ini pialanya nih, Cak. ini trofinya. Nah, ini pembuktian bahwa Smart FM memang terbaik beritanya. Feature salah satunya. itu. Nah, dalam hal ini karena kan di sini ada karya-karya Kando nih. Ya. Ya karya tim lah. Nah, iya. Itu apa be yang Nah, selama ini di Smart FM? yang terakhir memang ada beberapa, itu bisa dilihat ada beberapa piala yang ini yang didapat oleh teman-teman dan kami di Smart FM. Yang juara 1 terbaik itu tadi yang dibacakan oleh Cek Wan waktu KPID ya. KPID, 2020 2020. ya. Yang pas tuh, terakhir. Iya, 2020. Terbaik itu memang karya saya mewakili Smart FM Palembang. Dan juga sebelumnya juga kita juga bertahan untuk feature ini. Ada tahun 2018 ini itu pialanya, itu yang 2015. Jadi setiap kebetulan penyelenggaraan 2015, 2016 di belakang 2016 ini, tapi tidak ada feature sosial budaya, waktu itu hanya feature pendidikan yang adanya. Iya lah kan lo no. Nah ini 2018 juara 1, 2020 juara 1, ada 3 kali juara 1. Wow, the best. 4 ya. kali penyelenggaraan KBID, 4 kali terakhir yang penyelenggaraan terakhir, 3 kali kita rebut juara 1 di feature terbaik. Nah, Itu salah satu contoh karyanya itu apa, Bos? nah ini dari tahun 2015 itu Dul Muluk. Nah, Tentang Dul Muluk, itu, ya? Iya, karya yang sudah ada di Smart FM dulu, karya rekan-rekan penyiar program yang terdahulu. Jadi kita ikutkan aja yang ada pada saat itu. Karena buru-buru, jadi ya Toto menang. Nah, kemudian tahun 2018 itu juga karya perpaduan itu recycle. Jadi ada karya yang sudah lama kita perbarui kembali, voice over yang juga diperbarui, ya jadi juara 1. Nah, untuk yang tahun 2020 betul-betul isu terbaru sih sebenarnya, isu Sriwijaya yang dibilang fiktif oleh salah satu budayawan di Jakarta. Nah, kita juga punya rasa gimana ya untuk membuktikan itu, jadi dibuatlah feature Sriwijaya, Kerajaan Sriwijaya, keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini sendiri. Dan alhamdulillah mendapat penilaian yang bagus ya, dan menjuarai KPID Award 2020. Oh, wow, Sriwijaya. banyak ya ampun. Jadi selama ini Cek Wan juga nih tidak tahu kalau jelas ini, kalau main sini tapi tidak ada banyak Selain tanya itu kemarin. juga ada juara yang lain juga di luar KPID, itu di Pertamina
Jadi juara 2 ini apa nih? Ini juara feature juga. Ini juara 2 Sumatera Selatan tahun 2020 kemarin, dan tahun 2019 juara 2 nasional. Wow. Saya pribadi itu yang mengikutinya, tapi juga membawa nama Smart FM. Iya. Jadi Smart FM dan saya pribadi. Wow. 2019 nasional kedua, juara nasional, juara 2 nasional. 2020 juara tingkat provinsi, juara 2 provinsi. Wah, banyak yang cek rupanya tidak tahu di sini ilmu besar loh. Ya alhamdulillah, karena memang hari-harinya kita kan membuat hal seperti itu kan, dan terbiasa dengan produksi feature, produksi insert, produksi drama radio. Jadi saya juga pernah buat sekali dengan almarhum Suko Marianto, buat drama pendek tentang budaya Palembang. Itu saya ngisi suaranya itu sampai 5 lakon. 5 aktor? Iya. Iya. 5 lakon. Suko itu ada 2 dan teman-teman lainnya satu begitu. Ada karena terlalu banyak isi yang lakonnya di dalamnya. Jadi orang cuma 3 orang, tapi suara di situ hampir lebih dari 10. Banyak lakon itu. Iya. Wow, Itu luar biasa. 5 peran yang di Suko itu 2 peran. Iya. Enggak. Suko itu jadi naratornya. Naratornya karena suaranya bagus untuk narator pada saat itu. Wow. Nah, peninggalan almarhum lah ya. Ya, pernah kerja bareng. Masih ada rekaman itu? Masih ada dan sering diputar juga masih. Cerita ide beliau sih sebenarnya itu. Ide beliau dituangkan dalam bentuk audio. Kemasan cerita. Iya, soalnya Cek Wan dulu waktu masa bujang kan nggak negara radio, kan ada cerita kerajaan. Nah, dan itu kita hampir mirip seperti itu. Jadi kita mencoba untuk menghidupkan lagi kenangan-kenangan yang lama seperti itu. Tapi durasinya kan tidak seperti zaman dulu itu sampai berepisode-episode. Mungkin orang bosan kalau seperti itu. Tapi ini durasinya mungkin kalau feature ini 5 menit, 10 menit, paling lama 15 menit lah. Untuk ya bisa juga ibaratnya cerita-cerita masa budak-budak bujang Palembang, memang 2021 ini kita punya rencana memang untuk mengangkat budaya Palembang, aktivitas sehari-hari Palembang. Palembang ini kan punya bahasa sehari-hari kayak kita bicara sekarang ya. Nah itu mau diangkat di radio supaya lebih membumi lebih membumi soal persoalan-persoalan hari-hari di Palembang. Misalnya persoalan sampah. Mungkin ada guming apa sih? Pakarnya situ. Kemacetan. Kemacetan. Pagi tadi aku macet di sini. Covid yang sekarang lagi mewabah segala macam lah seperti itu. Supaya ada masyarakat itu juga bisa mendapatkan pilihan informasi ya, tidak yang nasional tapi juga ada yang lokal yang sifatnya positif lah ya, membangun lah ya. Dan juga ada karakter si pemain di situ. Yang bisa kebayang bahwa karakter si pemain itu seperti ini, kayak kerajaan itu kan dulu kan apa ibaratnya tutur tinular, uangnya ini seperti Dul Muluk tapi versi radio. Dul Muluk seperti radio versi audio lah. Versi audio. Betul. Jadi kita bisa melestarikan budaya sekaligus inovasi. Iya. Tapi masih dalam rencana. Iya, tapi kalau Dul Muluk itu bisa terjadi soalnya cerita Dul Muluk itu kan panjang. Berseri terus sampai cerita yang sampai akhirnya. Nah, ini ahlinya, saya ngomong dengan ahlinya nih. Bukan ahlinya, salah. Yang wawancara nih siapa jadinya? Bukan, maksudnya ini bukan aku ahlinya, bukan. Maksudnya ini di situ kan ceritanya kan dari uang dari A sampai Z itu kan belum tahu.
Iya. Kebanyakan kita cerita nih kadang setengahnya selesai. Nah, aku pengennya kan cerita dulu mulu gitu, dimodernkan. Iya, dimodernkan. Disesuaikan dengan zaman sekarang. Istilahnya. Tetap dalam bentuk kerajaan. Kerajaannya itu anggaplah ke Palembang. Iya. Yang rajanya itu wali kota. Iya. Ininya penggawanya itu kepala dinas. Itu bisa itu. Rakyatnya ini apa itu. Iya. Bisa seperti itu. Itu berarti atau kepala atau bisa baik rajanya itu Pak RT. Iya. Iya. Wakilnya itu sekretarisnya. Itu kan. Itu berarti sama dengan bangsawannya ya, masyarakat tokoh masyarakat kiai ada ustaz. Iya benar. Jadi kalau kampung, cerita kampung, di kampung itulah ada RT, ada ini, ya benar. Seperti itu. Jadi adaptasi ke masa sekarang ini. Iya, benar. Kan kalau kita gunakan zaman dulu kan mungkin agak sulit untuk adaptasinya kan. Iya. Dengar. Berarti kita perlu buat skripnya dulu kan, naskahnya yang dialog-dialognya itu kan. Iya. Itu baru kalau sudah siap skrip itu baru tinggal nyari uangnya. Itu kalau menurut pemikiran Cek Wan kan. Emang seperti itu. Jadi senian itu tetap berlangsung, tetap tetap lestari. Betul. Dan juga masyarakat itu bisa mendapatkan pencerahan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari hal-hal yang ringan. Dulu itu kan ringan, seperti yang disampaikan dengan bercanda, kelakar kan, tapi positif sifatnya. Iya. Bolehlah Cek, gagasan itu bagus sekali itu, angkat nama Palembang ya. Iya. Jadi biar walaupun ada di Jakarta mana-mana, kita Palembang apa sih soalnya kita ini? Memang sebenarnya mau itu nggak dinasionalkan harusnya. Harus dia cita-cita aku pribadi itu harus itu dinasionalkan. Jadi itu bisa didengar oleh wong di Jawa sana. Iya benar. Di Jakarta, di dalam bentuk podcast ada segala macam. Kalau bisa juga wong Jawa tahu juga bahasa kita. Ya, istilahnya itu mereka mengenal dulu lah, tahu bahwa kita punya kesenian seperti itu. Betul. Itu mirip kalau di sana itu kan ludro. Ya, itu kan sering juga di radio. Gampang keromong kalau di Jakarta, kalau di ketoprak kan mirip-mirip seperti itulah. Nah kita kan tahu kan ini mereka kan budaya mereka, tapi kita tidak terlalu dikenal budaya kita di tempat mereka. Betul. Jadi kita harus perkenalkan juga. Nah itu ke sana. Betul. Pertunjukan Dulmuluk itu harus kita perkenalkan. Setidaknya kalau saya karena bisanya audio. Iya, audio. Tapi kalau di Cek Wan bisa sih itu. Kalau bayangan Cek Wan karena ya di radio kan banyak cerita-cerita. Nah sekarang kita bedanya ini khusus daerah kita gitu kan. Daerah kita ceritanya kan. Bisa tinggal ini Itu cita-cita di tahun 2021 ini. Jadi untuk mengembangkan budaya lokal ya. Budaya lokal. Supaya ya lestari lah intinya. Wahai, lanjut seru ini ceritanya. Nah ini jadi dulur-dulur. Nah kalau nak ngetahui gagek kelanjutan maksudnya karya, nah itulah dengar terus Radio Smart FM. Nah perkembangan Sumatera Selatan ini, bisa tahu ekonomi, inspirasi, misalnya talkshow jam 7 pagi itu banyak pembicara-bicara nasional. Iya, itu bisa jadi CM misalnya ada orang pingin kesini untuk memberitahu ada informasi untuk bisa kan? Bisa karena kami ada wartawan juga, bisa disampaikan ke beliau, nanti beliau yang akan ngolah jadi berita. Kita juga punya website juga, website untuk
lokalnya itu Sonora, sonorapalembang.com, smartfm.com, smartpalembang.com, kemudian untuk nasionalnya kita Sonora ID. Oh, wow. Nah, Cek di sini sudah berapa tahun, Cek, di Radio Smart ini? Tadi saya dari tahun berapa? 2000. Kalau yang di grup Kompas ini saya masuknya 2014. 2014. Kalau yang dari totalnya semuanya dari 2011. 2011 ya, hampir 9 tahun lah ya. Wow, bukan main. 9 tahun banyak karya juga. Ya enggak, Cek? Iya. Dan menghasilkan. Jadi setidak-tidaknya ya kami seniman juga dapat motivasi seperti ini, Cek. Karena apa sih arti seniman kalau tidak berkarya? Ya. Ya, kan? Nah, jadi justru itu kalau kita jadi seniman, kita harus cipta karya-karya, berarti kan karya terbaru. Nah, terus ini karena ide-ide itu yang mahal. Yang penting sebenarnya, yang penting kita itu harus buat dulu. Itu tadi karya, buat dulu sesuatu itu dibuat dan yang utama itu adalah niat ya. Niat yang harus kita lakukan itu niat kita itu apa dalam membuat satu karya. Misalnya kalau karya budaya misalnya, ya niatnya untuk melestarikan budaya, untuk mengembangkan budaya itu agar budaya itu tidak seperti itu aja, bisa juga ada inovasi dan juga karya budaya itu masih bertahan, masih bisa diketahui orang. Fungsi radio ini kan salah satunya adalah memberikan informasi. Jadi misalnya kayak tadi Dul Muluk, Nenggung Mato, Kerajaan Sriwijaya, dari sisi wayang Palembang, dari segi kontennya, konten budayanya ya si budayawannya itulah yang mengerti, yang tahu. Nah, tetapi Cek, masalah budaya tadi kan, jadi sempat masalah budayawan untuk mengembang ke ini karya-karya kita nih ya, Cek? Ya, nanti kan bisa saya kan punya kebiasaan di sini membuat insert atau membuat feature tentang budaya, tapi bukan menghasilkan mengambil alih tugas budayawan, karena saya bukan budayawan. Jadi saya ini jurnalis istilahnya itu kan, jurnalis. Jadi apa yang budayawan punya, kalau istilahnya itu menjadi tulisan, kalau saya menjadi feature audio. Oh, jadi penjelasannya Cek itu, jadi jangan salah persepsi ya kan. Dan juga kita bukan budayawan jadi para seniman juga jangan malu-malu, jangan takut-takut juga untuk sharing sama beliau untuk masalah penyiaran juga kan, masalah budaya-budaya kita, karya-karya kita, ya silakan, enggak apa-apa kayaknya, Cek. Nah, di nomor telepon beliau ini ada di sini, bisa ditelepon langsung. Nah, kalau ragu nak kesini, telepon dulu Cek Dery. Nah, bersedia Cek Dery? Alhamdulillah. Nah, Cek Dery, karena Cek Dery mungkin kan masih ada tugas nih, Cek, ya kan? Sebenarnya banyak nih nak di oleh Cek Wan nih. Jadi karena waktulah ya yang membatasi juga, dan Cek Dery karena ada tugas, jadi kita closing dulu. Jadi Cek Dery, terima kasih banyak atas informasi dan juga ilmunya Cek Dery. Insya Allah kalaupun juga Cek Dery Cek Wan dilibat ke dalam itu boleh juga dalam cerita-cerita tadi. Nah, terima kasih banyak Cek Dery ya sudah menyempatkan waktu. Cek Wan juga amit undur, dan dulur-dulur jangan lupa subscribe channel Cek Wan. Nah, bagi ke sama dulur kita yang lain, biar tahu berita ini ya, biar tahu ilmu ini sampai di mana. Smart FM siap. Hubungi
Cek Dery langsung. Oke? Terima kasih Cek Dery. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.